Kamu pernah ngerasa gini nggak? Gajian cuma numpang lewat. Belum tengah bulan, saldo udah kayak habis perang. Padahal kamu nggak judi. Nggak hedon parah. Nggak foya-foya tiap malam. Tapi kenapa hidup tetap sesak? Jawabannya mungkin bukan di gaji kamu. Tapi di pay letter dan cicilan yang kelihatannya ringan. Kenyamanan kecil yang diam-diam lagi ngerogotin masa depan kamu. Kita hidup di zaman yang serba instan. Buka HP, klik, barang datang. Nggak punya uang? Tenang, ada pay letter. Ada cicilan 0%, ada bayar nanti. Kelihatannya solusi. Tapi buat banyak orang di Indonesia hari ini, itu jebakan yang halus. Harga kebutuhan naik, gaji stagnan, PHK di mana-mana. UMKM banyak yang tumbang. Dan di tengah tekanan itu, kita ditawarin kenyamanan instan. Ambil aja dulu, bayarnya nanti. Masalahnya, nantinya itu datang lebih cepat dari yang kita kira. Kita pikir masalahnya di nominal. Padahal seringkali masalahnya ada di pola pikir. Pay letter bikin kita ngerasa, cuma 200.000 per bulan. Cuma 150.000 cicilan. Ringan kok. Yang nggak kita sadar, kalau ada 5 cicilan kecil, itu bukan lagi kecil. Itu jadi beban tetap. Dan beban tetap itu nggak peduli kamu lagi capek, lagi sakit, atau lagi nggak ada orderan. Dia tetap nagih. Pay letter mengubah cara otak kita melihat uang. Kita jadi nggak lagi mikir, aku mampu nggak beli ini. Tapi berubah jadi, aku mampu nggak nyicil ini. Itu beda mindset. Dan bedanya bisa bikin hidup kamu jungkir balik. Aku mau cerita. Ada seorang teman, sebut saja namanya Rian. Kerja sebagai admin, gaji 5 juta. Awalnya cuma ambil 1 pay letter buat beli HP baru. Cicilan 400.000 per bulan. Masih aman. Lalu motor rusak. Ambil lagi cicilan servis 300.000 per bulan. Masih merasa aman. Lalu lihat diskon sepatu. Sayang banget kalau nggak ambil. Tambah lagi 200.000. Total 900.000. Belum kos, belum makan, belum bensin, belum kebutuhan keluarga, belum yang lain-lain. Bulan ketiga, dia mulai gali lubang tutup lubang. Bayar cicilan pakai pay letter lain. Ambil pinjaman kecil buat nutup yang lama. Dan di situ bukan cuma uangnya yang habis, harga dirinya ikut hancur. Karena tiap tanggal tua, HP-nya bukan lagi alat komunikasi, tapi alat pengingat utang. Dan yang bikin sedih, Rian bukan orang boros. Dia cuma pengen hidup sedikit lebih nyaman. Kita sering salah kaprah. Kita pikir, yang penting kelihatan naik level dulu. HP baru, motor baru, outfit branded, lifestyle estetik. Padahal, kita belum naik kelas. Kita cuma naik cicilan. Punchline 1. Banyak orang terlihat kaya, padahal sebenarnya cuma terlihat berani berutang. Punchline 2. Cicilan kecil itu bukan masalah, sampai jumlahnya lebih besar dari mimpi kamu. Punchline 3. Pay letter yang bikin kamu miskin, tapi kebiasaan pakainya yang bikin kamu susah maju. Masalahnya bukan di teknologinya, tapi di kontrol diri kita. Sekarang pertanyaannya, harus gimana? Pertama, ubah pertanyaan kamu. Bukan lagi, aku bisa nyicil nggak? Tapi, aku bisa beli cash nggak? Kalau jawabannya nggak, tahan dulu. Kedua, hitung total cicilan kamu hari ini. Jangan bohong sama diri sendiri. Tulis semuanya. Lihat angka totalnya. Kadang kita butuh shock terapi biar sadar. Ketiga, prioritaskan lunasin satu persatu. Jangan nambah cicilan baru sebelum yang lama beres. Keempat, bangun dana darurat dulu, sekecil apapun. Kita ini bukan orang kaya. Satu musibah kecil aja bisa bikin sistem keuangan kita ambruk. 5. Belajar bedain kebutuhan dan pelampiasan emosi. Kadang kita belanja bukan karena butuh, tapi karena capek, karena stres, karena pengen merasa punya kendali. Padahal yang kita beli bukan barang, tapi validasi sesaat. Dengar ya, kita nggak miskin karena nggak punya uang. Kita miskin ketika kehilangan kendali atas keputusan kita sendiri. Pay letter itu alat, cicilan itu sistem, tapi masa depan kamu itu tanggung jawab kamu. Kalau video ini ngebuka mata kamu sedikit aja, share ke teman kamu yang lagi kejebak cicilan.
Dan mulai malam ini, kita berhenti beli kenyamanan sesaat dan mulai bangun kebebasan jangka panjang. Karena hidup tenang jauh lebih mahal dari sekedar HP baru.